Bagaikan wabah penyakit yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, candu judi online saat ini seolah sulit dihentikan. Maklum, situs judi online sangat mudah diakses oleh siapapun dari berbagai kalangan. Judi online seolah menjadi pelarian, meski dampak negatif yang ditimbulkan begitu dahsyat, tidak hanya bagi para pelakunya tetapi juga bagi masyarakat luas. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, perputaran uang dari hasil judi online di Indonesia jumlahnya terus meningkat sejak tahun 2017. Bahkan di kuartal pertama terhitung sejak awal Januari hingga akhir Maret tahun ini saja, dana yang dihimpun mencapai 174,56 triliun rupiah. Begitu besarnya perputaran uang haram dari bisnis judi online, faktanya berbanding terbalik dengan kondisi kehidupan para pencandunya. Kehadiran judi online sangat berdampak negatif dalam kehidupan, mulai dari kerugian finansial, retaknya hubungan rumah tangga, hingga memicu tindakan kriminal. Seperti yang dialami oleh Puput, seorang warga Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kecamatan Cilincing saat ini disebut-sebut sebagai wilayah dengan kasus judi online tertinggi di Jakarta. Berawal dari kemenangan pertama, suami Puput akhirnya ketagihan bermain judi online untuk mengincar kemenangan berikutnya. Saat itu, sang suami mulai memutar otak bagaimana caranya agar tetap dapat bermain judi online setiap saat. Celakanya, gaji bulanan yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akhirnya ludes digunakan sang suami untuk judi online. Tak hanya itu, suaminya belakangan mulai kalap dan nekat melakukan pinjaman online menggunakan data pribadi Puput untuk mengadu nasib di situs judi online. Waktu menang kali dapat modal 50.000, dapat 500 ya kan Beki gitu. Terus mungkin dia nyoba lagi nyoba untuk dapetin modalnya, dia mikir kali ya kan kurang dari gaji, nggak bisa ya kan, nggak nutup sampai ke ke pinjol. Nasib keutuhan keluarganya kini diambang kehancuran akibat ulah suami yang hobi bermain slot tanpa memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Teman-teman di luar sana jangan pernah kenal judi online ya kan. Kasihan anak istri, dampaknya ini banget, kena banget, buruk banget. Entah sebuah kebetulan atau tidak, Pengadilan Agama Jakarta Utara mencatat angka kasus perceraian di Jakarta Utara meningkat akibat merebaknya kasus judi online belakangan ini. Di awal-awal mereka tidak menyatakan judi online, hanya nafkah yang kurang dari suaminya, kemudian adanya pertengkaran gara-gara nafkah yang kurang, tidak cukupnya nafkah. Ternyata ketika pendalaman majelis hakim, terungkaplah judi online. Angka gugatan perceraian di Indonesia terus meningkat. Salah satunya dipicu oleh keretakan rumah tangga akibat kecanduan judi online. Dari data Badan Pusat Statistik, kasus perceraian akibat judi meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2020. Adapun 3 provinsi dengan kasus perceraian akibat judi yang terbanyak meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Merujuk sebuah data, Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang memiliki pemain judi online dengan jumlah besar. Per bulan Juni tahun ini saja, terdapat 4 juta orang masyarakat yang terdeteksi bermain judi online. 80.000 diantaranya tercatat masih berusia di bawah 10 tahun dan 440.000 lainnya di rentang 10 tahun hingga 20 tahun. Sungguh ironis. Kecanduan judi online juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental para pemainnya, utamanya bagi anak-anak. Kurniawan Satria Denta, seorang dokter spesialis anak, mengungkap faktor lingkungan dan abainya pengawasan orang tua menjadi penyebab candu judi online pada anak. Slot itu kan dibikin sangat menarik sekali ya, dengan warna-warni, dengan efek animasi ya, sehingga si anak itu menganggapnya ini sama seperti game-game biasanya gitu. Dan akhirnya di otaknya si anak semakin butuh untuk terpapar dan terpapar terus gitu. Itu namanya kecanduan yang tadi. Nah, dari kedua faktor tersebut lah ya, faktor internal si anak, faktor eksternal si anak, itu yang membuat anak gampang kecanduan. Bagaimanapun juga ini akan mengganggu performa si anak hingga nanti dia
kecerdasan si anak atau perkembangan otak si anak akan jadi sangat berkurang jauh. Dan biasa kalau kita udah bicara nanti udah selesai nih usia anak-anak, selesai usia remaja, tentunya akan lebih sulit buat kita untuk mengembalikan potensi yang ada di kecerdasan si anak. Pada bulan Juli lalu, PPATK bahkan melaporkan terdapat hampir 200.000 anak yang terlibat melakukan transaksi judi online. Usianya antara 11 hingga 19 tahun dengan nilai total transaksi mulai dari 3 miliar hingga 282 miliar rupiah. Frekuensinya pun beragam, mulai dari 22.000 kali hingga 2,1 juta kali dalam melakukan transaksi. Sementara itu, nilai rata-rata transaksi deposit yang dilakukan oleh masyarakat angkanya cukup beragam, mulai dari 10.000 hingga tak terbatas jumlahnya. Dengan nilai minimum deposit Rp10.000 tersebut, bermain judi online dapat dijangkau oleh siapapun, termasuk anak-anak. Beberapa sudah ditangkap mungkin para disebut bandar-bandarnya. Tapi betul nggak hilang 1 tumbuh 1000? Ini kan yang kita khawatirkan. Sementara berbagai regulasi di antar negara ini beragam, ada yang legal gitu ya, bahkan mungkin dianggap ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya perlu diplomasi secara politik dan kemudian kita juga berkomitmen untuk penegakan hukum. Tanpa itu semua kita akan berada di kelompok yang menjadi sasaran dan kita siap-siap bonus demografi kita hari ini satu persatu dipreteli. Celakanya, sepertinya publik belum menyadari jika praktik judi online merupakan salah satu bentuk penipuan yang dikendalikan oleh seorang bandar. Bandar melalui admin back office itu, dia mengatur kemenangan gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.